Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi Bapak Ibu Guru yang terhormat. Di video kali ini kami akan membahas 7 penyebab yang paling sering terjadi yang menyebabkan tunjangan profesi guru atau kita biasa mengenalnya tunjangan sertifikasi ini gagal cair atau tidak cair. Hal ini perlu diketahui oleh rekan-rekan guru yang terhormat, kemudian untuk diantisipasi jangan sampai salah satu dari hal ini terjadi seperti itu. Apa saja penyebab tersebut? Baik, kita akan membahasnya secara detail. Yang pertama adalah ini NUPTK tidak valid. Ini banyak guru-guru yang mengalami ini. Jadi, ketika NUPTK tidak valid itu dipastikan akan umumnya itu berpengaruh ke status validasi TPG. Biasanya bisa Bapak Ibu cek di verbal GTK, verbal GTK. Ini bisa dicek di sini tentang status validasi seorang guru, dan lebih mudahnya dicek di Dapodik, di operator seperti itu. Yang kedua adalah tugas tambahan tidak atau belum valid. Banyak nih yang baru-baru ini teman-teman yang gagal cair karena tugas tambahannya tidak terbaca di Dapodik kan seperti itu. Misalnya seorang guru mengajar 12 jam 12 JP seperti itu. Kemudian beliau ini menjabat sebagai adalah tugas tambahan, entah itu wakil kepala sekolah seperti itu dan lain sebagainya. Kalau misalnya Wakasek itu kan 12 JP. Nah, kalau Wakasek kebanyakan terdeteksi di Dapodik. Cuman yang tidak terdeteksi biasanya itu adalah tugas tambahan, misalnya wali kelas dan pembina pramuka. Idealnya sebenarnya kalau tidak salah ingat itu aturan itu mengakui adanya jam itu, tapi entah mengapa kadang itu tidak terdeteksi. Ini bisa, kalau informasi ini keliru bisa diluruskan bisa dikoreksi di kolom komentar. Jadi sebaiknya Bapak Ibu pastikan di Dapodik itu tugas tambahan Anda itu sudah tercatat. Bisa dicek di info GTK. Bapak Ibu bisa cek nanti di info GTK. Di situ tertulis berapa jam tugas tambahannya. Kalau memang sudah terbaca, itu akan muncul kok di info GTK-nya seperti itu. Jadi pastikan tugas tambahannya ini tercatat atau terdeteksi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pangkat dan golongan tidak terdeteksi. Nah, ini untuk teman-teman PNS Teman-teman PNS misalnya baru-baru melakukan memproses kenaikan pangkatnya, dan ketika input pangkat baru itu ada kekeliruan dalam proses penginputannya. Nah, itu bisa mempengaruhi validasi TPG-nya Bapak Ibu. Jadi pastikan sekali lagi cek golongannya apakah memang sudah sesuai dan sudah bagus atau sudah cocok proses penginputannya. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa belum masuk rombel atau sebaliknya guru belum masuk rombel. Kan di Dapodik itu guru itu diinput rombel yang dia handle. Misalnya Anda handle 5 kelas maka nanti itu rombelnya ada 5 kelas. Dan pastikan siswa itu sudah diinput di setiap rombel itu. Begitupun gurunya harus sudah masuk di rombel yang di Dapodik. Jangan meskipun Bapak Ibu sudah meyakinkan diri sudah mengajar di lapangan, tapi ketika data di Dapodiknya termasuk rombelnya ini belum benar, maka nanti itu akan berpengaruh. Jadi pastikan datanya di Dapodik sekali lagi itu sudah baik seperti itu. Selanjutnya, tidak memiliki sekolah induk. Ini jarang sih, tapi pernah juga terjadi tidak memiliki sekolah induk. Misalnya mungkin contoh kasus seperti ini. Ada guru di sekolah A itu tidak cukup 24 jam kan kita diminta untuk 24 jam nih untuk mengajar. Meskipun di masa pandemi ini kita tidak wajib prakteknya di lapangan 24 jam, tapi di Dapodik itu tetap harus 24 jam Bapak Ibu. Jadi misalnya di sekolah tidak cukup 24 jam, dia ambil di sekolah B, mengambil jam istilahnya, mengajar juga di sekolah B untuk mencukupkan jamnya. Ternyata Dapodik tidak ada salah satu baik di sekolah A maupun B itu terdaftar sebagai sekolah induknya. Nah, ini bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah memiliki sekolah induk. Selanjutnya, NIP tidak sinkron dengan tanggal lahir. Ini kemarin-kemarin ini sering menyebabkan juga dan sering dikeluhkan teman-teman. NIP-nya kan di NIP itu kan ada tanggal lahir, misalnya 1986, 02, 03.
Nah, di 8 angka pertama di belakang, di awal NIP itu kan tanggal lahir ya. Nah, itu biasanya tidak sinkron dengan tanggal lahir sebenarnya yang sesuai dengan data Dukcapil atau KTP-nya. Itu sebaiknya dipastikan Bapak Ibu. Kemudian guru atau sekolah belum terdaftar dalam pendatang Dapodik ya. Ini pasti ya. Kalau Bapak Ibu tidak terdaftar di Dapodik ya pasti tidak cair. Ini biasanya kasus ini terjadi pada guru baru ya, guru CPNS baru. CPNS baru yang sudah memiliki serdik, misalnya dia sudah pernah PPG ya sebelum terangkat jadi CPNS. Nah, begitu dia masuk di salah satu sekolah, terangkat di salah satu sekolah, tidak memastikan bahwasanya dia sudah terdaftar di Dapodik, karena merasa sudah memiliki sertifikat pendidik, sudah yakin akan menerima TPG. Ini keliru Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik, karena pusat untuk pendataan penerima TPG kan berasal dari Dapodik. Ketika syarat-syarat sudah terpenuhi dan sudah valid, itu baru bisa menerima TPG. Kalau meskipun Bapak Ibu sudah memiliki serdik, kalau Dapodiknya belum valid, itu pasti tidak akan bisa menerima TPG Bapak Ibu. Nah, demikianlah info yang kami share. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang yang ingin berkomentar ya, maksud kami. Untuk informasi ini mungkin ada yang ingin dikoreksi atau ingin ditambahkan, silahkan berkomentar, kita diskusikan di kolom komentar. Dan insya Allah tambahan informasi dari Bapak Ibu guru itu akan sangat bermanfaat untuk teman-teman guru lain yang menonton video ini. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.